Hai, how are you today? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku di rumah sakit. Nah, ini beberapa bulan yang lalu aku ngambil surat rujukan ke saraf. Nah, awal ceritanya itu aku udah pernah berobat ke satu dokter, dan itu udah rutin aku jalani mulai dari bulan 3. Nah, ternyata dokterku ini mengatakan coba ambil surat rujukan untuk bagian saraf. Sebenarnya bisa aja dokter ngasih kita langsung ke saraf. Itu namanya kayak bukan rujukan sih, kayak internal. Dokter kita yang pertama langsung merujuk ke dokter saraf gitu. Cuman katanya harus ambil surat rujukan dulu ke puskesmas. Nah, ya menurut aku nggak apa-apa sih. Dan aku ambil surat rujukannya ke puskesmas dan ke bagian saraf ke rumah sakit itu lagi. Beberapa hari kemudian aku udah datang. Nah, pertama-tama dokternya nggak ada gitu kan. Nah, besoknya aku datang lagi. Ketemu dong sama dokter sarafnya. Nah, di sana diperiksa kemungkinan kamu ada epilepsi atau bagian yang lain gitu. Kalau kan kita nggak bisa memvonis sesuatu tanpa harus MRI atau tes gitu. Nah, saya bilang, oh iya dok, nggak apa-apa, terus gimana lagi dok gitu. Nah, dia bilang, kamu berobat ke dokter ini ya? Iya dok. Saya bilang kan, oh kalau gitu nggak bisa kamu ke saya berobat, kamu harus menyelesaikan dulu perobatan kamu yang di dokter yang pertama gitu. Nah, saya mikir kan dua-duanya penting, dan yang satu lagi masih jauh gitu, untuk pengobatannya masih jauh, nggak mungkin saya tunda dulu gitu, atau mau saya stop setelah 6 bulan atau gimana lah pokoknya. Gimana caranya supaya aku tetap bisa berobat. Nah, aku tanya ke dokternya, kalau umum boleh dok? Nah, padahal aku nanya kalau umum boleh dok, dia kembali lagi menjelaskan bahwa BPJS tidak bisa mengcover dua penyakit dalam satu BPJS gitu kan. Sebenarnya kami udah paham di situ, kami kan memang nggak tahu sama sekali gitu, tapi kami mau menanyakan apakah bisa sekali berdua pengobatan, apa tidak menyalahi antara penyakit yang pertama dengan penyakit yang kedua gitu kan. Sampai 3 kali, sampai mamaku juga ikut ngejelasin, dia lalap ngejelasin tentang BPJS tadi gitu. Nah, dia sampai 3 kali ngomong gini, jangan rekam saya ngomong ya gitu, padahal sebenarnya nggak ada yang ngerekam dia ngomong. Dan akhirnya setelah kami ngomong panjang lebar, dan aku bilang kami paham dok apa yang dokter bilang, yang kami maksud apakah kami bisa umum gitu kan, apakah nanti obatnya nggak berlawanan gitu. Dokter ini bilang, nah itu hak kalian, kalau kalian mau umum ya itu hak pasien katanya. Nah, aku langsung bertanya dong, namanya juga umum, kita kan wanti-wanti gitu, harganya berapa sih kalau ke saraf gitu. Dan terus sebelum saya nanya, dokternya langsung keluar, bentar ya katanya, mereka kontek-kontekan lah, nggak tahu sama siapa, nelpon. Nah, setelah itu masuk ke dalam, jadi gimana katakan, dok kalau misalnya saya udah rawat maksudnya berobat sekarang, selanjutnya kemungkinan mau ngapain lagi ya gitu, tahap selanjutnya ngapain? Oh bisa jadi kita konsul dan nanti MRI. Baru saya tanya, kalau misalnya MRI berapaan gitu kan. Dia bilang, oh itu aku nggak tahu, tanya aja ke bagian informasi. Nah, bagian informasi aku pergi, aku bilang, kak kalau konsul berapaan ya? Oh 300-an sekali konsul, pokoknya depositnya harus ada 300. Oh boleh lah gitu kan. Terus kak kalau MRI berapaan ya? Oh kalau MRI 3,6 juta. Dan aku di situ, wah ternyata mahal gitu kan. Dan aku balik lagi ke ruangan dokter itu, dok ya udah dok, saya pikir dulu bagaimana caranya saya bisa sekali dua berobat, maksudnya mau konsultasi dulu sama keluarga gitu kan. Nah kami pulang, memastikan aku nanya tulangku yang dokter, nanya sepupu yang dokter, ada juga kakak-kakaan yang jadi suster atau kerja di BPJS. Nah aku tanya, kak apakah BPJS hanya mengcover satu penyakit ya? Semuanya bilang kan enggak, BPJS itu bisa mengcover banyak penyakit asalkan kita ngambil surat rujukan gitu. Karena aku udah bingung mau ngapain, aku pergi ke puskesmas lagi. Aku ketemu sama ibu-ibu pekerja puskesmasnya, aku bilang dong, bu ini saya ditolak rumah sakit, katanya nggak bisa saya berobat dengan 2 jenis penyakit dalam satu BPJS. Terus dokter ibu itu bilang, kamu di rumah sakit mana? Rumah sakit ini mereka memang saling menjaga nama baik ya. Dibilang ibu-ibu itu, oh kalau gitu gini aja, kamu komplain dulu ke BPJS, langsung BPJS aja. Kalau kami nggak bisa lagi ngasih surat rujukan, karena niatnya aku mau pindah rumah sakit gitu kan. Tapi karena ternyata satu rujukan itu berlakunya 6 bulan dan harus itu dulu kita kerjain gitu. Terus ini juga mereka jelaskan bahwa BPJS satu orang itu, maksudnya kayak saya bisa mengklaim 5 jenis penyakit dengan sekaligus, tapi beda-beda hari. Maksudnya hari ini penyakit ini, hari ini penyakit ini gitu. Dengan 5 rujukan, harus mengambil rujukan juga. Nah di situ aku mikir, dan setelah aku pikir-pikir lagi kembali, ternyata dokternya cuma pengen duit. Padahal BPJS itu juga sama ya, sama dikasih duit juga gitu. Nah singkat cerita, aku masuk rumah sakit dan gak jadi klaim ke
BPJS-nya untung sih. Kalau nggak rumah sakit itu pasti kena tegur gitu. Dan aku selanjutnya aku bisa sekali berjalan, ada penyakit yang lama, terus beruat jalan juga ke bagian fisioterapi, itu berapa penyakit gitu kan. Dan intinya BPJS itu dapat mengcover 5 jenis penyakit dengan satu orang. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu boleh dengar ini dan bahwa BPJS itu bisa mengcover 5 jenis penyakit. Jadi kalau ada dokter yang bilang tidak bisa mengcover, itu bohong semua. Semoga informasi ini bermanfaat. See you, bye bye.